Oke teman-teman, dulu ketika saya masih sakit asam lambung, GERD disertai dengan kecemasan, saya selalu konsumsi madu istighfar ini sebagai sarana untuk membantu proses penyembuhan dari gangguan pencernaan saya. Oke, untuk teman-teman yang mau order madu istighfar nanti bisa menghubungi saya via WhatsApp ataupun melalui komentar di channel YouTube ini. Untuk di WhatsApp, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA 08222 8090817. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman, yang baru menemukan video ini ataupun yang baru menemukan channel ini, jangan lupa selalu saya ingatkan untuk klik subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru ataupun video-video terbaru dari channel ini gitu ya. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi asam lambung yang sedang naik dengan cepat seperti itu ya. Karena asam lambung ini banyak ini ya teman-teman ya, seperti momok yang menakutkan seperti itu, karena biasanya untuk masalah asam lambung GERD itu biasanya disertai dengan kecemasan ataupun ansietas ataupun anxiety seperti itu ya, dan psikosomatis ataupun ya cemas yang berlebihan seperti itu teman-teman. Makanya maka dari itu kita harus tahu tentang bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi ataupun bagaimana cara yang tepat untuk menangani masalah gejala asam lambung yang sedang naik seperti ini gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi ketika teman-teman mengalami masalah gangguan asam lambung ya, sedang diserang masalah asam lambung, itu ada beberapa cara gitu ya teman-teman. Yang pertama, kita identifikasi dulu dari apa yang kita rasakan ataupun apa gejala-gejalanya seperti itu ya. Biasanya untuk masalah asam lambung yang sedang naik itu yang kita rasakan adalah yang pertama, kita akan merasa mual teman-teman ya. Kita akan merasa mual, kemudian kita ulu hatinya nyeri, ulu hatinya sakit, kemudian juga mengganjal, leher mengganjal, kemudian kadang-kadang keliengan, oleng seperti orang mau jatuh, seperti orang mau pingsan, kemudian juga seperti berjalan di atas kapal kayak gitu ya teman-teman. Kemudian juga kembung, perutnya begah. Yang paling menakutkan kadangkala itu vertigo, kemudian juga jantung berdebar-debar, kemudian juga sesak napas kayak gitu ya. Itu adalah beberapa gejala ataupun sensasi yang timbul akibat naiknya ataupun tingginya asam lambung kita kayak gitu ya. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan teman-teman ya kayak gitu. Biasanya kalau asam lambung kita sudah kambuh, tentunya kita akan panik, kita akan cemas, kita akan gelisah kayak gitu ya. Apalagi kalau kita diikuti dengan rasa ansietas ataupun kecemasan yang berlebihan kayak gitu. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita rileks teman-teman ya. Yang pertama kita memang harus rileks. Orang yang asam lambung itu harus rileks. Supaya apa? Pertama, ketika kita rileks, asam lambung kita ini akan lebih stabil teman-teman ya. Akan lebih stabil. Tetapi ketika kita cemas, kita takut, kemudian kita mengikuti apa yang kita rasakan kayak gitu ya. Dalam artian kita mengeluh, kemudian kita merasa-rasa, kita takut yang aneh-aneh, itu justru menyebabkan asam lambung kita semakin tinggi karena adanya faktor stres itu sendiri kayak gitu. Jadi ketika kita diserang sebuah sesak napas, katakanlah ya, sesak napas, kemudian jantung berdebar-debar, keliengan, biasanya kayak gitu, yang harus kita lakukan adalah yang pertama rileks teman-teman. Rileks, kemudian kita duduk yang tegap ya. Teman-teman usahakan tidak berbaring ataupun teman-teman tidak tiduran seperti itu ya teman-teman. Duduk dengan posisi yang tegak itu itu dianjurkan supaya asam lambung teman-teman ini tidak mengalir ataupun tidak naik ke atas seperti itu. Jadi ketika nanti teman-teman duduk seperti ini, asam lambung kita cenderung di bawah, tidak ke atas. Nanti kalau dia ini naik ke atas, justru akan membuat dada kita terasa terasa panas, kemudian juga di area tenggorokan, area mulut ini akan terasa sangat kering kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman upayakan duduk tegap. Kemudian hal yang selanjutnya bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman minum air seteguk ya, minum air seteguk. Jadi minum air seteguk ini dimaksudkan untuk supaya asam lambung yang sudah terlanjur naik itu bisa turun ya. Teman-teman minum air putih itu ya, air putih biasa, tidak hangat juga nggak apa-apa, yang penting tidak dingin gitu ya, bukan dari kulkas seperti itu. Jadi teman-teman minum air putih supaya asam lambungnya turun. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan pengaturan nafas dengan tepat kayak gitu ya, mengatur nafas dengan tepat kayak gitu. Itu juga supaya
jantung berdebar-debar yang teman-teman alami itu akan berkurang kayak gitu ya. Karena biasanya kalau kita udah sangat panik, kalau kita udah sangat gelisah, kita udah sangat cemas, otomatis yang kita rasakan itu campur aduk, seolah-olah kita itu mau mati kayak gitu ya teman-teman. Padahal enggak. Jadi itu tadi adalah beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan. Duduk tegap, minum air putih, atur pola napas kayak gitu ya. Teman-teman ambil nafas yang dalam, kemudian ditahan, kemudian dilepaskan, itu lakukan berulang-ulang kayak gitu ya teman-teman. Kemudian juga setiap hari teman-teman bisa melakukan pernapasan perut ataupun pernafasan diafragma. Jadi pernafasan diafragma ini dimaksudkan supaya katup esofagus yang menghubungkan antara kerongkongan dan lambung itu bisa kembali normal gitu ya teman-teman. Karena pada dasarnya, pada prinsipnya gangguan pencernaan itu karena longgarnya otot esofagus. Jadi makanan yang ada di dalam lambung itu naik, ataupun gasnya ataupun asam lambungnya naik ke atas, sehingga juga memicu mengganjal area ulu hati, kemudian juga mengganjal di area tenggorokan, dada panas, berdebar-debar, sesak napas. Itu adalah terutama karena adanya otot esofagus yang lemah itu tadi kayak gitu ya. Nah, kemudian juga untuk terapi teman-teman bisa menggunakan madu istighfar. Madu istighfar yang versi sekarang adalah yang seperti teman-teman order saat ini. Kemudian nanti insya Allah dalam 3 ataupun 4 bulan ke depan akan ada madu istighfar versi komposisi ataupun campuran dengan rempah-rempah, kemudian herbal-herbal yang baik untuk teman-teman konsumsi, dan tentunya simple kayak gitu ya. Insya Allah madu istighfar aslam gut ini akan menjadi solusi untuk teman-teman yang saat ini masih mengalami masalah ataupun gangguan pencernaan seperti itu ya. Oke, sekali lagi saya berikan dukungan kepada teman-teman, saya berikan motivasi pada teman-teman. Asam lambung itu sebenarnya tidak berbahaya ataupun juga tidak perlu diresahkan, karena memang orang yang ketika terkena serangan asam lambung itu biasanya memang diikuti dengan rasa cemas, kemudian diikuti dengan rasa gelisah, kemudian juga rasa takut. Biasanya takut mati seperti itu ya. Nah, oke. Banyaknya sudah sembuh, termasuk saya juga sudah sembuh teman-teman. Maka dari itu karena dulu saya pernah sakit, kemudian juga atas keprihatinan saya terhadap semakin banyaknya teman-teman yang saat ini mengalami gangguan asam lambung, untuk itu saya wujudkan sebuah produk yang nantinya bisa membantu proses penyembuhan gangguan asam lambung teman-teman semuanya. Oke, semoga video yang singkat ini tentang cara mengatasi asam lambung secara cepat dan tepat semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.